Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Abu Hurairah pernah diajarkan oleh seseorang laki-laki. Ujar laki-laki itu, wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak aman guring dari gangguan syaitan, kalau ikan guring hendak dipelihara oleh Allah, baca sebelum guring ayatul kursi. Ikan selamat dari syaitan. Habis itu Abu Hurairah berpisah dengan laki-laki itu, datang kepada Nabi. Ujar Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ulun tadi bertamu orang tuh madahkan kalaunya hendak guring itu selamat dari syaitan, baca Allahula ayat kursi. Nah, ya Nabi bujur tuh, itu bujur. Kalau kita hendak selamat, hendak guring, jangan diganggunya syaitan, baca ayat kursi. Kamu tahu lah Nabi yang madahkan itu siapa? Iya, syaitannya orangnya yang madahkan itu. Dan sekarangnya jujur, nya bujur. Nah, dia syaitan tuh mau juga jujur, cuma sedikit, kadang-kadang jujurnya. Ini syaitan seorang yang madahkan kalau hendak guring jangan ditamuinya, jangan ditindihinya, jangan diganggunya, baca ayat kursi sebelum guring. Dimimpikan An-Nasru Abadi di Makkah setelah wafatnya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? An-Nasru Abadi menjawab, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Saya dicela, artinya begitu mati bertemu dengan Allah, aku dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Maksudnya celaan yang sedikit, karena orang-orang mulia itu kalau mencela sedikit aja celaannya. Lain orang nang kada mulia mau bermamai mau. Nah, kalau orang mulia itu mencela sedikit. Nah, jadi istilah kata-katanya, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Nah, artinya aku bertemu dengan Allah, Allah itu maha mulia, Allah ada mencela aku dengan celaan yang sedikit. Lalu saya dipanggil, wahai Abul Qasim An-Nasru Abadi, apakah setelah pertemuan perpisahan? Maka saya menjawab, tidak, wahai Tuhan yang maha agung. Maka tidaklah saya diletakkan dalam liang kubur sehingga saya menyusul dengan Tuhanku. Artinya aku kada lawas dalam kubur itu, aku diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menduduki martabat yang tinggi. Nah, itu artinya, maksudnya. Utbatul Ghulam bermimpi bertemu dengan bidadari dalam tidur dengan rupa yang cantik. Lalu bidadari itu berkata, wahai Utbah, engkau rindu, aku rindu kepadamu. Jadi bidadari ini rindu lawan Utbah. Utbahnya belum mati lagi. Aku rindu kepadamu, maka perhatikanlah, janganlah kamu berbuat dari amal, perbuatan akan sesuatu lalu menghalangi antaraku dan kamu. Aku rindu kepada engkau, wahai Utbah. Janganlah kau melakukan hal-hal yang membuat kita kada bisa bertemu. Maka Utbah berkata, saya talak dunia, talak 3 yang tidak rujuk bagiku kepadanya sehingga saya menjumpaimu. Dikatakan bahwa Ayyub As-Sakhtiyani melihat jenazah orang yang ahli maksiat. Lalu ia masuk ke ruang rumah agar ia tidak mensalatkan atasnya. Ada jenazah lewat di rumah Syekh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, seorang waliullah. Melihat jenazah itu orangnya orang ahli maksiat, sidin masuk ke rumah. Dan anak umpat yang membayangakan.
Lalu sebagian mereka bermimpi bertemu dengan orang yang mati tersebut. Sekalinya orang kampung di situ ada nang bermimpi bertamu lawan orang nang mati nang ahli maksiat tadi. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Kayak pegang di sana lawan Allah. Orang yang mati itu menjawab, Allah mengampuni bagiku. Allah mengampuni dosaku. Dan ia terus berkata, ujar nang mati tadi, bacakanlah kepada Ayub, sampaikan lawan tuan guru Abu Ayub tuh lah, sampaikan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Sampaikan gini bila ikan bangun ni lawan tuan guru As-Sakhtiyani tadi. Sampaikan ini firman Allah, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmatku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Padahal kan tuan guru itu kina. Artinya kada ikam ampun rahmat tu Allah. Walaupun engkau kada nyambayangkan aku ni celaka kada. Engkau kada umpat mendoakan aku ni masuk neraka kada, karena engkau bukan yang memegang rahmat Allah. Rahmat Allah itu dipegang oleh Allah sendiri. Allah bisa memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi artinya orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia itu kada kawa dibaca lagi kesalahannya. Anjir Nabi kita pun dalam banyak hadis menyebutkan, tahanlah lisan kamu dari mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah mati. Nah, baca kebaikannya aja lagi. Kada usah disambat lagi itu bahari ini kada usah lagi. Jangankan orang yang sudah mati, nang hidup pun, orang hidup pun nang sudah baik kelakuannya, jangan diungkit-ungkit lagi nang kelakuan baharinya itu. Kada ada pengaruhnya, kada akan mengurangi derajatnya kalau kita angkat, kalau kita ungkit kelakuan nang bahari itu. Orang ada wah ini pina baik, sekarang pina ahli ibadah, sekarang jadi orang salih, sekarang nuntut ilmu, hanya raja jadi itu dahulu, maka jangan kada usah lagi kayak itu. Nah kalau macam itu Sayyidina Umar mestinya nang berhak. Umar itu dulu orang musyrik. Sayyidina Umar itu membunuh anak hidup-hidup. Sayyidina Umar memakan patung Tuhannya sendiri dimakan sidin. Nah kalau kita boleh membaca yang kada baik itu, mestinya Sayyidina Umar itu paling kada baik orang. Nah jadi orang yang sudah tobat dari segala dosa itu ditutup dosanya, kada usah diangkat lagi. Apalagi orangnya mati, apalagi sudah mati. Nah, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.